stagnansi, ya sebelumnya mohon maaf Profesor Dokter yang hadir di sini yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Dan apresiasi untuk Forkom, terutama untuk founder Forkom, Dr. Jul Asdi yang selalu mengangkat isu-isu yang menarik terkait perkembangan khususnya regulasi di bidang hukum kesehatan. Sekaligus terima kasih masih memberikan kesempatan ke saya untuk kita berdiskusi ya. Stagnansi kompetensi dokter di layanan primer. Ini menarik. Kenapa? Karena kita baru punya regulasi terkait 144155 yang sampai sekarang tidak bergeser, makanya namanya stagnansi gitu ya. Baik, mungkin sebelum kita diskusi mengenai kompetensi terkait klinik, klinik adalah markasnya dokter umum, markasnya dokter primer, karena markasnya dokter gigi umum itu sudah dikebiri oleh BPJS, nggak boleh lagi di FKRTL. Jadi klinik ini menjadi tempatnya dokter gigi dan dokter umum. Termasuk tadi kalau tidak boleh menyebutkan organ, harusnya mungkin klinik gigi itu masih tetap boleh. Kita paham nomor 9 2014, ini pertama sekali Permenkes tentang klinik terbit. Kemudian aturan teknis tentang struktur bangunan dan perizinan itu diatur di PP 47 2021 dan turunannya adalah Permenkes 14 2021 supaya kita mengikuti rangkaian ini dan membaca seluruhnya regulasi ini. Kemudian di tahun 2022 terbitlah Permenkes 8 2022 tentang perubahan Permenkes 14 2021, ini khusus tentang klinik. Dan terakhir kita pakai yang 17 2024 yang malam ini diskusinya akan direvisi. Nah, poin-poin yang direvisi tadi sudah disampaikan. Nah, ini halaman pertama Permenkes tadi. Jadi, teman sejawat yang berkecimpung di bidang klinik wajib membaca aturan ini, regulasi ini. Menarik karena memang disebutkan terkait klinik Pratama dan Utama. Kalau di Permenkes 9 ini belum dicabut, tapi memang ada beberapa perubahan. Contohnya seperti klinik utama di Permenkes 9 2014 itu penanggung jawabnya harus spesialis, tetapi sudah mengalami perubahan boleh dokter. Yang penting dokter, baik klinik Pratama atau utama. Nanti ketentuannya bisa dibaca di dalam Permenkes 17 2024. Nah, ini yang menarik, saya hanya capture saja beberapa yang ada di dalam Permenkes 17 2024 terkait pelayanan spesialistik atau subspesialistik. Ini domainnya dokter spesialis. Boleh dia mencantumkan organ, tetapi Pratama tadi sudah disampaikan perubahannya mungkin tidak akan mengacu kepada organ. Yang menarik di Permenkes 17 2024 adalah kalau di dalam Permenkes 9 2014 itu hanya boleh melakukan general anestesi lokal dan regional. Perubahan terbaru di dalam Permenkes 17 2024 ini boleh menggunakan tindakan pembedahan dengan menggunakan anestesi umum. Tapi ini untuk spesialis. Nah, syarat kalau memang ingin klinik utama melakukan tindakan bedah dengan anestesi umum, maka ketentuannya sudah diatur di dalam Permenkes 17 2024. Harus punya dokter yang punya kompetensi dokter anestesi, kemudian tenaga medis tenaga kesehatan yang terlatih, tindakan bedahnya itu ASA 1 dan ASA 2 tertentu, kemudian punya mesin anestesi dengan ventilator dan punya ruangan RR atau polisadar. Nah, khusus mengenai klinik Pratama, ini lingkup pekerjaannya adalah di utama hanya boleh bedah minor. Ini menarik terkait bedah minor. Boleh melakukan bedah minor tanpa anestesi umum atau spinal. Nah, umumnya klinik-klinik kecantikan itu melakukan bedah minor. Kalau kita nanti diskusi mengenai fokus klinik kecantikan, mereka tidak menggunakan Pratama khusus. Ini yang diatur di dalam Permenkes 17 2024. Nah, untuk Pratama yang menyediakan pelayanan estetik disebutkan di dalam Permenkes 17 2024 dan atau pelayanan kesehatan lain tetap menyediakan pelayanan medis dasar dengan kompetensi dokter. Nah, ini yang disinggung di diskusi kita malam ini dengan kompetensi di bidang kedokteran keluarga dan layanan primer. Jadi fokusnya tetap kedokteran keluarga dan layanan primer yang ini pedomannya ditetapkan oleh Dirjen. Kalau saya cenderung, kalau membaca Permenkes 17 2024, seharusnya Kementerian Kesehatan fokus kepada pedoman yang ditetapkan Dirjen mengenai pelayanan estetika, bukan kemudian merevisi 17 2024-nya gitu. Pedomannya harusnya terbit setelah, karena amanah Permenkes 17 2024 itu adalah klinik Pratama yang menyediakan pelayanan estetik akan diatur penyelenggaraannya dengan ditetapkannya pedoman oleh Dirjen. Nah, harusnya fokusnya di sini, bukan kemudian melakukan perubahan-perubahan regulasi-regulasi ya. Nah, kalau kita kembali lagi kepada klinik utama ini yang tadi sudah saya sampaikan boleh melakukan sampai kepada general anestesi. Nah, general anestesi ini syarat-syaratnya yang diatur.
kemudian pelayanan klinik juga ada persalinan utama, dua-duanya boleh melakukan rawat inap paling lama 5 hari, dan pelayanannya tetap kuratif, kemampuan layanan promotif preventif. Untuk medis dasar juga seperti ini sengaja saya lewatkan saja cepat untuk menjadi bahan bacaan teman-teman. Nah, mengenai pelayanan kepada pasien ini menarik. Karena di klinik kecantikan, umumnya itu ada apotek krim, racik obat. Nah, untuk pelayanan rawat inap, dia wajib menyelenggarakan kefarmasian, tetapi syaratnya memang harus ada pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh petugas kefarmasian, dalam hal ini apoteker. Nah, untuk pelayanan laboratorium itu juga dibolehkan, dan kalau klinik Pratamanya melakukan rawat inap, maka ketentuan laboratoriumnya menjadi wajib. Termasuk juga pelayanan radiologi dan sterilisasi ini boleh dilakukan di klinik, baik itu Pratama Utama, tetapi untuk pelayanan radiologi itu dan laboratorium itu memang lebih cenderung kepada utama. Nah, kita fokus kepada diskusi yang disampaikan tadi mengenai perubahan revisi yang sudah disampaikan oleh Dr. Halim dan Pak Hadi, bahwa klinik kecantikan kita harus paham dulu bahwa pertama, sangat banyak berjamur di lingkungan kita sekitar yang tidak jelas. Ada yang mengatakan skincare, ada yang skin center, ada yang skin clinic, ada yang skin center body, body center, beauty center, banyak sekali. Termasuk estetik clinic, slimming center, kemudian beauty center, beauty salon, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mengacu kepada hasil survei di dalam satu jurnal, menarik, jurnal ini meneliti di 4 klinik, di 4 provinsi, Bali, Jogja, Manado, Pontianak, ada hasil yang menarik dari banyaknya berjamur-berjamur salon-salon kecantikan termasuk mengatakan klinik kecantikan. Ternyata faktanya di dalam 4 klinik yang diteliti di 4 kabupaten, di 4 provinsi, itu tenaga pelaksanaan pelayanan medik. Mereka memberikan pelayanan medik di klinik kecantikan. Itu adalah ternyata dokter yang tidak punya kompetensi untuk tindakan medik tertentu. Yang mereka melakukan tindakan spesialistik. Mungkin kita masih segar diingatan di tahun lalu ada seorang dokter umum yang kemudian melakukan liposuction yang sampai kemudian pasiennya meninggal. Nah, termasuk ada juga dokter umum yang sampai melakukan rinoplasti gitu ya. Nah, ini sesuai dengan fakta penelitian yang survei yang dilakukan. Jenis pelayanan di klinik kecantikan itu mulai dari facial, perawatan wajah, suntikan pemutih, perawatan, pengobatan, pelangsingan, sampai kepada pembentukan body slimming, firming, chemical peeling, mikrodermabrasi, jet peel, coater, terapi oksigen, mesoterapi, dan LAT. Nah, inilah yang sedang tadi sudah disampaikan oleh kementerian, sedang ditata kembali, dirapikan kembali mana-mana nih yang menjadi kompetensinya dokter umum, mana yang menjadi kompetensinya spesialis. Untuk alat, ini juga diteliti di dalam 4 klinik kecantikan tadi, bahwa alat-alat yang dimiliki oleh klinik kecantikan itu ada alat slimming, coater, microdermabrator, laser, sampai IPL. Nah, ini temuan di dalam 4 klinik di 4 provinsi. Nah, pemerintah yang memberikan izin klinik kecantikan itu ternyata berbeda satu sama lain. Ini tumpang tindih regulasi. Yang menarik adalah khusus kami di Sumatera Utara, untuk klinik kecantikan itu wajib utama, tidak boleh dia pratama. Dengan minimal dua spesialis. Yang lebih menarik dan aneh lagi adalah klinik kecantikan wajib punya 2 spesialis. Ternyata tidak mengharuskan spesialis itu harus kulit. Boleh dia spesialis jiwa satu, satu kulit, satu jiwa, satu kulit, satu anak, satu kulit, satu penyakit dalam, satu kulit, satu objin. Padahal ini pelayanan klinik kecantikan. Inilah regulasi yang tidak jelas dan regulasi yang tumpang tindih dan bahkan berbeda satu dengan daerah yang lain. Di Jakarta masih diperbolehkan klinik kecantikan itu dalam bentuk pratama, tetapi di Medan tidak. Sumatera Utara, sepengetahuan saya juga tidak. Nah, survei inilah yang kemudian disimpulkan bahwa banyaknya klinik kecantikan yang menyelenggarakan pelayanan kecantikan, ini muncullah tadi beberapa permasalahan sengketa-sengketa yang ujungnya sulit untuk memberikan perlindungan kepada dokter karena tidak tegasnya dan tidak jelasnya aturan regulasi. Nah, tadi ini sudah disampaikan bahwa ada beberapa pembahasan yang dilakukan oleh kementerian. Ternyata ada 4 pendelegasian kewenangan. Ini sedikit kritis sih. 4 pendelegasian. Kalau pendelegasian itu ada 2 di dalam Undang-Undang 17 2023. Pertama yang sifatnya pelimpahan wewenang itu ada 2. Ada yang sifatnya delegasi dan ada yang sifatnya mandat. Kalau dia sifatnya delegasi, berarti yang bertanggung jawab adalah penerima delegasi. Kalau dia mandat, maka yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat.
Nah, tentu pelayanan estetika yang nanti kompetensinya didelegasikan, yang akan menjadi kewenangan dokter umum, itu itu baru disebutkan beberapa, seperti mikrodermabrasi, chemical peeling superficial tertentu, hair removal, IPL, injeksi botox, ya, wajah di sepertiga. Kemudian saya memang di 2009, 2013 itu lama di 3 tahun untuk melakukan mikrodermabrasi, chemical peeling. Saya pikir ini yang perlu dibatasi sampai kutis mana yang memang menjadi kewenangan dan kompetensi dokter umum. Walaupun sampai hari ini kita diskusi belum diatur secara tegas. Nah, rencana tindak lanjut yang informasinya katanya di revisi Permenkes 17, tentu kita menyambut baik inisiatif revisi ini. Tapi kembali lagi, mohon dibaca lagi Permenkes 17 2024. Amanah yang paling penting di situ adalah harusnya untuk klinik kecantikan ada pedoman yang ditetapkan oleh Dirjen. Mungkin kita bisa fokus karena pedoman itu akan membahas lebih rinci. Soal pelimpahan wewenang, mana yang ini sifatnya delegasi dan mana yang ini sifatnya mandat, memang akan dibahas tersendiri sepertinya oleh beberapa kolegium pengampu ilmu dan juga beberapa kolegium yang lain. Karena akan ada share kompetensi sepertinya. Kembali kepada stagnansi kompetensi. Ini yang terjadi kondisinya sebelum era BPJS, yang memang kita tidak jelas alurnya kemana, kemudian ini yang sedang dirapikan dari self-care, pengobatan sendiri, sampai kepada, tapi ini hanya di layanan BPJS. Layanan kecantikan masih tetap sama seperti ini. Jadi begitu orang punya masalah flek, begitu orang punya masalah wajahnya turun atau berkeriput, dia tetap akan ke tradisional, dia tetap akan ada yang langsung ke spesialis, ada yang langsung ke dokter umum, ada yang langsung ke kecantikan, ada yang langsung ke bidan praktek kecantikan dan sebagainya. Artinya, pelayanan kecantikan itu belum serapi apa yang sudah ditetapkan secara rujukan berjenjang yang diatur oleh JKN. Mungkin ini yang nanti akan menjadi bahasan oleh pemerintah. Termasuk ya kalau dari sisi JKN aturannya sudah mulai karena 2014 sampai 2025 ini sudah terjadi perubahan 11 tahun perjalanan era JKN yang sudah mulai merapikan ini. Tetapi kembali lagi untuk yang klinik kecantikan masih tetap belum rapi seperti ini yang memang tidak jelas. Terkadang ada yang kasus yang menarik adalah kasus yang terjadi di Pontianak ya, di mana seorang pemilik klinik kecantikan, dia bukan dokter, bukan kalangan dari tenaga medis tenaga kesehatan, tetapi kemudian melakukan tindakan rinoplasti dan pembedahan hidung, dan saat ini kasusnya sedang ditangani di Polda. Kemudian terkait stagnansi. Stagnansi, saya membaca beberapa regulasi yang mengatur tentang kompetensi dokter umum, baik yang diatur di dalam Permenkes 5 2014 tentang panduan praktek klinis dokter di layanan primer, termasuk juga di dalam Konsil Kedokteran Indonesia, walaupun konsil ini nanti tidak akan digunakan lagi karena kita pakainya Permen nanti atau Kemenkes. Nah, tentu Cap Konsil yang terbaru di tahun 2024 nomor 193, di sini kan sudah disampaikan. Mudah-mudahan nanti Permenkes 17 yang akan direvisi berpedoman di sini. Bahwa area kompetensi di SKDI 2021 itu ada keterampilan klinis dan kolaborasi serta kerjasama. Kolaborasi dan kerjasama ini menarik bukan hanya dari sisi pelimpahan wewenang, tetapi juga pelimpahan wewenang dalam arti ini mandat dan delegasi, tetapi bagaimana dokter umum dan dokter spesialis ini benar-benar sama-sama bisa berkolaborasi, sama-sama bisa bekerja sama. Orientasinya adalah bagaimana pelayanan kesehatan itu yang aman dan bermutu. Nah, area kompetensi ini tentu kita sudah sangat paham dan sudah memahami yang ini dibagi menjadi beberapa tingkatan. 1, 2, 3A, 3B, 4A, 4B. Kalau memang ingin mengatur perubahan tentang Permenkes 17 karena itu cenderung kepada klinik, mohon titip juga agar SKDI-nya juga ditambah. Karena sepertinya SKDI ini tidak berubah-berubah. Karena sepertinya tidak sinkron. Kalau kita bayangkan akuarium itu adalah, klinik itu adalah akuarium, tetapi kemudian dokternya itu adalah ikan-ikannya, tetapi kalau tidak diatur bagaimana kompetensinya mereka, tentu akuarium itu nanti akan menjadi satu problem juga. Kembali kepada SKDI, ini hanya penjelasan saja apa itu 1, 2, 3, 4. Kemudian di standar di Kepmenkes 1186 2022, ternyata ada 736 daftar penyakit, di mana dari 736 daftar penyakit itu, ada 144 penyakit yang harus dikuasai penuh oleh semua lulusan. Artinya begitu dokter itu lulus dan dia mendapatkan gelar dokter dan dia sudah disumpah, maka dia harus menguasai penuh 144 dari 736 daftar.
Persoalannya adalah dari SKDI 736 daftar ini, satu pun tidak ada yang menyinggung soal praktek pelayanan kecantikan. Dalam hal ini tadi perawatan terkait melasma, kemudian bopeng, kemudian apalagi keriput dengan botox dan lain sebagainya. Ini yang kemudian harus benar, tetapi untuk diagnosis yang ini menjadi kewenangan spesialis, ini yang akhirnya menjadi seolah-olah ini adalah kewenangan spesialis, kemudian ini bukannya kewenangan dokter umum. Nah, selain dari 736 daftar penyakit tadi, ada 275 keterampilan klinis. Yang ini juga diharapkan harus dikuasai penuh oleh semua lulusan dokter. Jadi, selain dari 144 dari 726 penyakit yang ada di dalam Kepmenkes 1186/2022, ada 261 penyakit yang harus dikuasai penuh untuk mendiagnosa. Tapi kalau kita baca dari seluruh Kemenkes 1186/2022, tidak ada seluruhnya yang fokus kepada pelayanan praktek kecantikan yang selama ini dilakukan oleh teman sejawat kita dokter umum atau non spesialis yang dilakukan di klinik kecantikan. Yang ini menyebabkan menjadi ketidakpastian hukumnya. Jadi kalau terjadi komplikasi, kalau kemudian terjadi permasalahan, maka ini yang mungkin cenderung dokter-dokter di praktek kecantikan terseret kasus hukum. Belum lagi nanti persoalan obat yang tidak ada apotekernya, kemudian peracikan krim yang tidak ada izin edarnya, alat kesehatan yang juga tidak ada izin edarnya. Sehingga ini sangat mudah membawa teman sejawat kita di layanan primer klinik kecantikan terseret kasus hukum. Nah, ini level-level kompetensi di 115 di Yanosa 44 yang tadi diatur di dalam ketentuan. ID juga sudah membuat panduan praktek klinisnya. Ini beberapa daftar penyakit yang sedikit membuat bingung kalau dihitung 144 atau 155 ya. Kalau teman-teman jeli, sebenarnya 155. Ini beberapa ketentuan yang saya capture saja dari BPJS Kesehatan. Nah, apa sih penyebab stagnansi ini materi terakhir? Pertama, stagnansi itu muncul, kita harus akui bahwa fasilitas dan infrastruktur kita, terutama di daerah terpencil, itu kurang sarana prasarana, alat, apalagi laboratorium. Jangan harap. Saya pernah memimpin perusahaan BUMN yang mengelola 4 rumah sakit dan 13 klinik di 10 kabupaten kota di tengah perkebunan. Kita kekurangan sarana prasarana. Sehingga kekurangan sarana prasarana inilah yang membuat kompetensi itu stagnan, padahal dokternya mampu. Ya, ibarat petani tidak ada cangkul, maka ini akan sia-sia. Termasuk juga spesialis, bukan hanya dokter umum. Keterbatasan inilah yang membuat dokter umum itu sulit mengasah keterampilannya, termasuk pelatihan-pelatihan yang tidak ada di daerah. Sehingga ini stagnan. Termasuk ketergantungan terhadap sistem rujukan. Ini yang kemudian membuat kesulitan dengan target di bawah 5% sistem rujukan yang ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan dokter-dokter spesialis tetapi penyakitnya yang sangat kompleks ini yang membuat angka rujukannya itu sulit ditekan di bawah 5% untuk pasien yang BPJS. Tapi kalau kembali kepada praktek kecantikan sangat jarang dan sangat jarang sekali layanan-layanan masalah-masalah kulit kecantikan yang dapat dikonsulkan ke spesialis. Mungkin tindakan untuk menghilangkan kelopak mata atau mungkin rinoplasti yang bisa dirujuk. Dan yang ketiga, kita harus akui bahwa pelatihan dan pendidikan berkelanjutan saat ini sangat mahal dan kurang. Dengan diambil alih oleh Kementerian Kesehatan, itu bukan biayanya semakin murah sebagaimana yang dijanjikan, tetapi ini sangat mahal. Kesempatan yang didapat untuk dokter-dokter terutama di layanan primer, terutama yang di kabupaten kota, untuk mengembangkan keprofesiannya itu sangat terbatas. Dengan penghasilan yang juga pas-pasan, sementara pelatihannya juga lumayan besar, walaupun itu diselenggarakan secara online, apalagi yang sifatnya workshop tidak bisa dilakukan secara online, ini yang membuat stagnansi juga penyebab menjadi tidak berkembang. Dan yang keempat itu tumpang tindih. Tadi saya sudah sampaikan, banyaknya aturan-aturan yang tidak dipahami dan tidak tersosialisasikan, termasuk kegiatan kita yang hari ini ya sangat baik, kita di angka 300-an, biasanya Forkom itu di 900-an. Sehingga teman-teman di layanan umum, termasuk dokter layanan primer tidak bisa untuk memahami regulasi-regulasi ini, apalagi mengikuti forum ini, walaupun di jalanan terkadang hilang hilang sinyal. Perubahan tumpang tindih kebijakan regulasi yang tadi Permenkes 9 belum dicabut 2014, kemudian terbit
14 2021 tentang teknis, lalu terbit lagi 17 2021, tetapi tidak mencabut 9 2014. Ini yang kemudian membuat bingung. Kebingungan ini dimanfaatkan, disharmonisasi ini dimanfaatkan oleh APH-APH untuk tadi menjerat dokter umum dalam menjalankan praktek, apalagi kompetensi tadi juga belum sangat terang dan jelas di dalam praktek kecantikan. Termasuk ketidakjelasan. Kita sudah punya SPKKLP gitu ya. SPKKLP ini katanya ada di layanan primer, tidak boleh di rumah sakit, tapi dia spesialis itu harusnya di RKTL, tidak boleh di layanan primer. Ini menjadi kebingungan juga untuk terkait program SPKKLP. Dan beban kerja yang sangat tinggi untuk dokter umum. Kebanyakan dokter umum itu mirip seperti dosen sekarang. Daripada bukan praktek untuk fokus kepada mutu layanan kepada pasien, tapi lebih kepada administratif, laporan, audit, kemudian untuk menjalankan yang lain. Nah, dampaknya apa? Mutu klinis ini nanti akan menjadi masalah. Ya, kendali mutu, kendali biaya menjadi jargon itu akan sulit tercapai, termasuk miss opportunity terhadap peluang-peluang yang baru yang tadi diharapkan. Contohnya saja untuk dokter umum boleh melakukan tindakan USG termasuk bidan dengan tarif di Permenkes 3 2023 itu akan diganti sebesar 90.000 untuk dokter umum dan 70.000 untuk bidan. Itu pun belum dilakukan karena memang tadi mahalnya biaya pelatihan tadi. Rujukan non indikasi ini dan kunjungan berulang ini juga akan menjadi permasalahan nanti kalau kompetensi dokter di layanan primer itu tidak diperluas atau tidak kemudian dipantau, termasuk tadi pelatihan-pelatihan yang wajib mereka ikutin. Dan dampaknya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat. Termasuk ini yang nanti yang saya khawatirkan. Prediksi saya di ke depan, kalau SKDI dan kompetensi dokter di layanan primer, apalagi dengan kewajiban tadi mandat atau delegasi, pendelegasian wewenang, mereka harus mengikuti pelatihan di AMPU oleh spesialis, ini akan terjadi yang namanya skill atrophy. Maka pada area-area yang jarang dipraktekkan, pada area-area yang hampir tidak pernah dipakai, maka ini akan menjadi skill atrofi bagi semua dokter-dokter umum di layanan primer. Termasuk resiko medis dengan tadi banyaknya aturan-aturan yang terbit. Dalam 2 bulan terbit 2 aturan, Permendam, Ketmen. Ini tentu akan membuat satu resiko medis yang akan dialami oleh teman sejawat. Nah, ini terakhir yang ingin saya sampaikan, menarik apa yang disampaikan oleh Hiromi Shinya. Hiromi Shinya ini penulis buku dari Jepang. Beliau spesialis penyakit dalam gastro, beliau endoskopis. Dalam bukunya beliau meneliti dan beliau menyampaikan tegas di dalam bukunya. Kata beliau, spesialisasi itu merusak ilmu kedokteran. Kenapa beliau berani mengatakan itu? Karena ternyata dengan banyaknya spesialis subspesialis secara umum, dokter itu tetap melakukan kesalahan 8-24% dari pasien yang dia tanganin. Kesalahan diagnosa. Dan di rumah sakit bahkan dari 1.000 pasien itu 155 terjadi kesalahan diagnosis. Dan yang paling banyak itu adalah di ICU. Gawat darurat itu berkisar 20-40%. Permasalahannya hanya bahkan di dalam sisi komunikasi. Sisi komunikasi hanya 23% pasien yang sempat menyelesaikan kalimat pertamanya pada saat dia mengeluhkan kepada dokter spesialis. Pasien-pasien itu tidak mendapatkan kesempatan dia menceritakan keseluruhannya, tetapi hanya 23% yang punya kesempatan untuk menyampaikan semua keluhannya. Jadi dia sampaikan di dalam bukunya, spesialisasi itu beliau sampaikan merusak ilmu kedokteran karena seharusnya manusia itu dilihat secara keseluruhan holistik. Bukan hanya melihat organnya, jantungnya saja, bukan hanya melihat ususnya saja, bukan hanya melihat kulitnya saja kalau kita praktek kecantikan, bukan hanya melihat tulangnya saja, tetapi lihatlah manusia itu sebagai satu keseluruhan karena spesialisasi itu harusnya saling terhubung satu sama yang lain. Mungkin demikian Abang Dah yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.